Shalom. Shalom, selamat malam semuanya. Puji nama Tuhan, malam hari ini saya boleh menyuarakan kembali isi hati Tuhan. Semua bisa terjadi karena kemurahan Tuhan saja. Tema malam ini, kunci mengalami ketenangan hidup. Mari kita baca Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanyalah keselamatanku. Saya pernah berpikir ya, punya duit banyak dan pasangan serasi dapat memberikan ketenangan dalam hidup. Ternyata pikiran saya salah. Tahun 2018, Tuhan memberkati pekerjaan saya. Karir saya sangat di atas, tidak di atas, tapi karir saya bagus, dan dalam segi keuangan saya tidak kekurangan ya. Dan saya juga saat itu saya punya pasangan yang buat saya pikir itu serasi ya, yang support saya setiap hari walaupun kita jarak jauh. Saya punya dua hal ini, tapi di satu hal saya harus menerima kedukaan kalau mama saya pergi untuk selamanya. Peristiwa meninggal mama itu membuat saya kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan ya. Iman percaya saya dari yang lurus itu jadi zero. Dan saya nggak mau tahu tentang kerohanian saya. Itu saya benar-benar, kalau dibilang tuh saya benar-benar udah nggak suka sama Tuhan gitu ya. Setahun berjalan saudara, dan apa yang saya rasakan, saya nggak punya kepastian dalam hidup. Singkat cerita, di akhir tahun 2019, itu saya berjumpa dengan istri gembala ya. Saudara tahu, kalau Tuhan mau ambil kembali miliknya, dia akan pakai siapa saja untuk membawa miliknya itu kembali. Dia pakai istri gembala gereja lokal saya, dan pertemuan itu membuat saya nggak bisa nolak waktu dia bilang, Des, kenapa sih kamu udah nggak gereja lagi? Terus ada masalah apa gitu? Saat itu saya bilang nggak apa-apa kok, saya bilang gitu. Saya sibuk aja kerja. Jadi kerja itu alasan saya. Saya bilang nggak apa-apa, saya kerja sibuk, hotel rame segala macam gitu. Masa sih kamu nggak ada waktu sebulan sekali gitu kan? Saya bilang nggak misalnya bilang gitu. Saya sibuk banget gitu ya. Tapi saya merasa nggak enak gitu dengan kasih perkataan seperti itu. Dan saya bilang oke lah, nanti saya coba ya, saya atur waktu, saya datang ibadah. Nggak tahu gimana gitu ya, bulan November minggu pertama tiba-tiba saya didorong untuk datang ibadah minggu pertama bulan November. Saya datang, saya ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga, Pak Gembala bilang, Des, nanti ibadah selanjutnya Desi ya yang pimpin doa buka. Saya bilang, hah? Doa buka? Saya bilang itu setahun lebih saya nggak pernah berdoa loh saudara. Kalaupun berdoa juga itu doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu kayak apa ya? Kayak doa hafalan saya gitu. Bangun pagi, makan, malam itu. Saya bilang ya udah, tapi saya nggak mau nolak. Saya bilang oke lah, saya bilang gitu. Dan setiap ibadah saya pimpin dalam doa, saya buka doa, semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Waktu saya meninggalkan Tuhan, saya merasakan nggak ada kepastian. Tapi Tuhan tidak meninggalkan saya. Masalah boleh ada. Saya boleh marah sama Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan itu tetap menyertai saya. Dan yang saya rasakan waktu saya kembali sama Tuhan melalui pertemuan saya dengan istri gembala, itu Tuhan membalut luka hati saya pelan-pelan ya. Saya boleh kembali punya dasar iman ya. Saya juga boleh dikuatkan, apalagi waktu 2020 dengar corona udah masuk di Malaysia ya. Kalau saya masih jauh dari Tuhan, mungkin khawatir saya berlebihan, mungkin ketakutan saya berlebihan. Tapi karena saat itu saya udah dipulihkan,
dan menghadapi lockdown pertama, ya, pandemik di tahun 2020 itu, khawatir ada, tapi ketenangan itu lebih banyak dari rasa khawatirnya. Dan singkat ceritanya, banyak hal yang saya dapatkan dan saya alami setelah saya kembali dekat dengan Tuhan. Saya juga boleh diajak Novit sama Wahyu ya untuk join Komsel, dan hasilnya malam hari ini pun saya boleh dipakai Tuhan untuk menyuarakan isi hatinya, dan kiranya bisa memberkati teman-teman. Kunci mengalami ketenangan hidup itu ada 3 hal, dan malam hari ini saya mau kita sama-sama belajar ya, apa aja sih yang bisa kita dapatkan, atau ya apa aja ya kunci mengalami ketenangan itu. Yang pertama, dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa dan juga ibadah kita. 2018, 2019, setelah mendengar kabar dari Jakarta kalau mama meninggal, doa saya tinggalin. Ke gereja udah nggak mau. Baca Alkitab boro-boro. Yang saya dapatkan kekhawatiran dan ketidakpastian. Dan di sini kunci mengalami ketenangan adalah jangan meninggalkan jam doa dan ibadah. Supaya kita tidak jauh dari Tuhan, tapi kita tinggal dekat dengan Tuhan. Dan saya ambil contoh pribadi dari tokoh Alkitab yang sangat dekat dengan Tuhan adalah Raja Daud ya. Dalam Mazmur 84 ayat 2 dan 11. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab di ayat yang 11, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 dari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Di sini Raja Daud mengajarkan kita lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Lebih baik kita pergunakan waktu senggang kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, daripada 1 jam kita nonton Netflix ya, nggak jelas. Oke. Yang kedua, kunci mengalami ketenangan yang kedua, punya penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu saya meninggalkan Tuhan, tiap ada masalah atau saya sedang bergumul, saya hanya pakai kekuatan dan jalan saya. Saya menyelesaikan semua dengan pikiran-pikiran saya. Bisa terselesaikan masalah, tapi kan nggak puas gitu kan. Jadi kayaknya masih ada yang kurang. Karena apa? Mungkin saya bilang, oh ya masalahnya udah selesai, tapi sewaktu-waktu saya bisa ingat lagi masalah itu, buat saya akhirnya kesel lagi gitu loh. Jadi maafin, tapi kayaknya di hati itu masih ngeganjel gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kita berserah. Jadi kalau kita bergumul, kita berserah, kita kasih sama Tuhan, kita udah nggak ada ganjalan lagi dalam hati. Nasihat Daud dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Betul. Setiap ada tantangan, kita serahkan semua tantangan kita ke dalam Tuhan, kita lakukan bagian kita, dan sisanya bagian Tuhan. Kita akan mendapatkan kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kunci mengalami ketenangan yang terakhir dan ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Waktu saya mengalami peristiwa yang kedukaan itu ya,
hari-hari saya kerja, tapi off day saya tuh saya sukanya tuh shopping, have fun kan apa namanya tadi saya bilang ya, keuangan saya diberkati Tuhan, pekerjaan saya diberkati Tuhan ya. Saya nggak kekurangan dalam segi keuangan. Tuh luar biasanya Tuhan kita ya. Saat itu udah marah tapi masih berkatnya masih dicurahkan gitu kan. Nah itu hidup saya nggak benar. Makanya saya merasakan nggak ada hari-hari saya itu nggak ada damai sejahtera dan saya juga nggak ada kepastian gitu loh. Tapi setelah perjumpaan saya dengan istri gembala itu membawa saya untuk belajar kembali bagaimana saya bisa membangun relasi kembali dengan Tuhan, berkomunikasi kembali dengan Tuhan ya. Ada tertulis dalam di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya dalam Yesaya 32 ayat 17. So, malam hari ini saya nggak panjang-panjang ya menyuarakan isi hati Tuhan. Ini yang bisa ini yang bisa saya bagikan sama teman-teman. Ya, siapa yang saat ini mempunyai perasaan yang sama seperti beberapa waktu yang lalu ya, mari kita sama-sama belajar untuk meresponi firman Tuhan dan juga kita boleh sama-sama bertumbuh dalam kerohanian. Dan terima kasih kalau untuk kesempatan yang sudah diberikan. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan dan oleh karena pertolongan Roh-Mu, kami boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, kami terbatas, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Ini hamba-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih Tuhan. Dan kiranya apa yang kami sudah suarakan ini Tuhan, boleh memberkati kami semua dan memberikan kekuatan baru. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya.